Di live edisi TV terbaru ini membawa seorang murtad yang memberikan kesaksian. Perkataannya cukup mengagetkan teman-teman. Saya tidak ingin bertaruh. Apa pengertian tidak ingin bertaruh? Ini penting untuk kita simak, menjadikan pembelajaran buat kita. Dan nanti juga ada live yang dinaikkan seorang yang lucu banget. Itu nanti pasti kalian ngakak teman-teman. Dan di akhir nanti menegangkan. Untuk itu langsung saja kita simak video ini. Saya nggak mau bertaruh. Maksudnya? Bertaruh. Artinya gini kan, Bang Edis tahu nggak ada apa namanya ya? Ada hadis yang menyebutkan bahwa Islam itu suatu saat nanti akan terbagi menjadi 73 bagian. Betul. Dan hanya satu golongan saja yang masuk surga. Dan satu golongan yang Benar. apa namanya yang benar lah gitu kan ya. Yang 72 masuk neraka, gitu kata hadis itu. Nah ya, artinya kesempatan itu tipis banget Bang. Betul sekali. 1 banding 72. 72. Tipis lah. Nanti kalau misalkan saya sudah habis-habisan, saya berislam dengan sepenuh hati. Nah terus kalau nggak diakui itu gimana? Tetap aja masuk neraka Bang. Betul. Nah, itu. Artinya Anda tidak mau mempertaruhkan jiwa raga Anda terhadap sesuatu yang tidak pasti, betul? Oh iya. Iya. Perbandingannya jauh banget Bang. 1 banding 1 aja. Belum tentu kan itu 1 banding 72. Bahkan Muhammad sendiri dia tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan terhadap pengikutnya. Iya. Itu ayat Quran loh, ayat Quran. Ya, betul ada. Katakanlah nih, saya kutipkan ya ayatnya ya, nih ya. Saya kutipkan. Nah, nih ya. Surat Al-Ahqaf. Perhatikan. Ayat yang ke-9. Apa dikatakan di sini? Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi menurut ayat ini, Bang, Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dirinya dan terhadap pengikutnya. Nih, aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Ini ayat jelas sekali nih mengatakan Islam di dalam kebimbangan yang nyata. Itu. Saya hatam Quran 3 kali. Saya aja nggak tahu Bang artinya apa yang saya baca. Memang begitu Bang, orang Islam memang seperti itu. Saya sudah pernah melakukan survei. Apakah umat Muslim ketika mereka membacakan ayat-ayat Quran mereka mengetahuinya? Dari hasil survei yang saya lakukan, 8 dari 10 orang Islam tidak tahu apa yang diucapkan ketika mereka sholat. Saya juga sama nggak tahu. Iya. Karena orang Islam kalau baca Quran Bang, bukan mau tahu artinya. Mereka baca Quran mau dapat pahala. Iya, mau dapat pahala, terus menghafal, tapi artinya kan nggak tahu memang. Memang saya jujur saya nggak tahu artinya apa yang saya baca. Betul, memang jangan merasa seperti itu. Memang orang Muslim 80% begitu. Bahkan menurut saya lebih dari 80%. Kan saya sudah bilang, kalau umat Muslim baca artinya, nanti Quran ngumpul di barang-barang bekas sana. Udah banyak kan? Udah banyak. Bahkan ada yang kirim foto ke saya. Dia kirim foto ke saya, foto atau apa gitu. Dia bilang begini, Bang, betul katamu. Saya tadi ke pasar Loak, ke barang-barang bekas. Saya lihat banyak Quran di situ. Berarti benar omongan saya. Ketika Muslim sudah membaca Qurannya dengan teliti, akhirnya dia telepon tukang Loak. Pak, tolong datang ke rumah ya. Ngapain? Tolong ini angkut buku, kiloin. Ya dulu loh Bang, ini saya mau kasih tahu dulu ya, mau cerita aja sedikit nih, mungkin lucu juga sih ya. Jadi ketika sedang apa namanya ya, sedang ya dulu waktu masih Islam gitu kan. Jadi semuanya yang berbahasa Arab itu semuanya itu saya nilai itu Al-Quran gitu kan. Saya pernah nemu orang berbahasa Arab, waktu itu saya kontrolin Bang. Biar jadi jimat gitu kan? Ini udah banget sih. Pernah saya begitu. Apa namanya? Ya dengan adanya media sosial ini terus jadi terbuka lah ya pandangannya. Banyak sekali yang membuka pikiran-pikiran kita itu agar tidak apa ya? Ya agar menjadi jernih pikirannya. Betul. Jadi memang
Jadi kalau kita betul-betul menggali agama Islam, Islam ini juga adalah salah satu metode atau propaganda Arabisasi umat manusia. Bisa jadi seperti Iya. itu. Jadi orang-orang non-Arab itu dibuat jadi mencintai Arab. Ya. Ngomongnya harus Arab. Assalamualaikum. Itu salah satu bentuk Arabisasi. Ketika dia jadi Muslim, dia akan bangga-banggakan sesuatu yang berbau Arab. Bahasanya katanya bahasa surga. Di surga itu nanti bahasanya Arab. Pret. Bilang semuanya bang. Gua bahasanya Arab. Salam dari Nusantara itu semuanya kan hilang. Rasun, Sampurasun hilang. Malah sampurasun itu sempat diplesetin jadi campur racun katanya. Benar-benar sempat diplesetin itu sama seorang Habib yang terkenal lah gitu kan. Aduh kok gini banget gitu ya. Iya. Orang Sundanya kok malah ketawa gitu loh bang. Miris. Iya, sangat miris memang bang. Doa harus bahasa Arab. Kalau mengucapkannya pun harus dengan ini, dengan qalqala, harus dengan anunya begitulah. Lidah Arab, lughahnya harus Arab. Sebenarnya kalau Jadi Arab. bisa memang kan kalau logat Sunda terus sekarang harus masuk ke logat Arab itu kan susah. Itu kan dibuat-buat. Betul. Itu sesuatu yang tidak bisa kita ingkari, Bang. Memang betul. Orang Kristen, Bang, kalau berdoa, pakai bahasanya masing-masing, pakai bahasa sendiri. Iya betul. Orang Muslim kalau berdoa, doanya harus Arab, karena kalau nggak Arab mungkin Allah nggak ngerti. Terus saya pernah gini bang, mau cerita lagi ya. Saya pernah disebut karena saya tidak berislam lagi gitu kan. Pernah disebut oleh oleh ustadz gitu kan. Kamu itu durhaka, orang tua kamu, saudara-saudara kamu semua Islam, tapi kamu malah tidak Islam lagi gitu, kamu durhaka gitu kan. Akhirnya saya berpikir, tanya lagi ke ustadznya, Pak Ustadz, yang lebih dulu, yang paling duluan durhaka itu siapa? Tanya, Nabi Muhammad, apakah orang tuanya agamanya Islam? Kan enggak. Bahkan Muhammad bilang katanya bapaknya bapak dan ini bapak itu di neraka katanya. Iya, Muhammad yang ngomong loh, bapaknya Muhammad di neraka. Oke lah Bang, kita undanglah yang Muslim ya. Nanti Anda kan Islam tapi di KTP saja sudah meragukan agama Islam. Kita undang Islam yang masih mengimani agama Islam ya. KTP saya masih Islam tapi. Ya, makanya saya bilang Bang, biarlah KTP-nya yang Islam Bang. Orangnya jangan. Mau saya ganti. Iya. Saya ganti. Oke, begitu aja Bang ya. Untuk waktunya. Oke, terima kasih Bang. Coba silakan ya. Kita kasih naik ada Fadil Ismail. Coba ayo, Fadil Ismail. Ya, Fadil Ismail, silakan nyalakan kamera Anda. Fadil. Hai bos, meneh. Hai. Oh, ini lagi. Aduh, ini lagi. Iya, kamu kan yang tersenyum sumringah lebar itu kan? Rino. Ini dia lagi. Kita turunkan dulu lah. Aduh. Teman-teman tahu lagu ini? Ini sih, saya paling seneng itu kalau dengar lagu itu teman-teman. Mana sih ya? Sebentar ya. Perhatikan nih teman-teman. Ini asal usulnya itu orang itu nih. Dino riko subuhi itu asal usulnya dari dia itu teman-teman. Setiap ngobrol sama dia itu bawaannya ketawa aja terus. Oke, kita kasih naik ada. Ya, selamat malam Saudara Agus. Ya, selamat malam Edis. Ya. Ini lagi. Ini Sri Mulat sudah tidak ada, gantinya Edis kayak Sri Mulat.
Ini Dis, aku cuman mau ini. Apa itu? Apakah janjimu bisa dipegang? Kalau aku bisa membuktikan kebohongan kamu, Maka saya nanti terjun dari akan Monas. Iya betul. Silakan, Bisa buktikan dipegang nggak? kebohongan saya. Bisa dong. Ya. Tapi saya ambil air minum dulu ya. Sebentar, Ya, saya kamu ambil air minum ambil dulu. air minum. Silakan, silakan Anda ngomong saja. Saya ambil air minum sebentar aja. Silakan, Anda bicara. Saya dengar. Ngapain aku ngomong? Sri Mulatnya nggak ada. Ini tuh penggantinya Gogon. Iya Dis, kata istriku kamu kayak Gogon, Sri Mulat. Itu gimana Dis? Kamu bisa nggak dipertanggungjawabkan daripada narasi yang kamu janjikan mau terjun dari Monas, tapi kamunya pulang dulu. Jangan di. Bagaimana saya mau terjun dari Monas? Orang kamu saja tidak bisa membuktikan. Iya bisa, sudah Gini, saya tenang, gini, siapkan gini, rekaman. tenang. Kamu kan bilang kepada saya, kamu mau membuktikan Ya. bahwa saya berbohong. Saya mengatakan fitnah Ya. tentang agama Islam. Sudah saya rekam, ada 3 bukti. Silakan. Ya. Mm-mm. Silakan kamu utarakan. Ya nggak mau. Nah nanti kamu kapan berarti kamu loncatnya jadi? Gini aja Nis. Kamu tadi siang aku dengar kamu. Enggak, sebentar. Tunjukkan di mana mengatakan- kebohongan saya, yuk. Di mana kebohongan saya? Kamunya saja nggak di Indonesia ya saya nggak mau. Kamu pulang dulu. Kamunya saja baru- tidak bisa menunjukkan di mana bohongnya saya. Ah, kurang fair ini. Nanti kalau Kamunya aku tidak bisa menunjukkan tunjukkan, kebohongan saya di mana. Kamunya pulang dulu. Bagaimana saya mau ke Monas dan siap-siap terjun dari Monas, sementara nggak ada yang membuat saya harus ke Monas. Kecuali kamu sudah tunjukkan. Nah, nanti perkara kamu sudah tunjukkan, saya ternyata tidak mampu. Nah, orang-orang akan tahu nih, ini 17.700 nih orang yang di TikTok. Belum yang di YouTube. ya Ini menjadi pasti tenang. kamu Ini tidak akan menjadi lakukan. saksi. Ini menjadi saksi. Seandainya kamu sungguh menunjukkan bukti lalu saya tidak menepati janjinya, maka orang akan menyimpulkan saya seorang pendusta. Silakan. Apa yang saya katakan Ya yang memang kamu fitnah? pendusta. Iya, Iya, silakan, memang apa? kamu pendusta. Soalnya tadi siang kamu orang Kristen berani mengartikan surat Yunus ayat 23 itu salah. Coba buka kamu. 23. Yang di situ surat Yunus ayat Yusuf. 23. Yusuf ya. Nah, ini saja kamu sudah salah. Yusuf. Ya kan salah satu huruf aja nggak apa-apa. Oh, Yusuf kayak Satu gitu. huruf banyak huruf itu Yunus sama Yusuf itu beda banyak huruf. Satu huruf bohong lagi, bohong. Ya, di mana Ya, yang itu salahnya? aja Silakan. Itu aja kamu sudah salah. Katanya di situ Rob Tuhan nggak, kamu ada Rob 2. Mana letaknya? Kalau Robnya itu ada 2 Baik. dalam Islam. Baik, saya tunjukkan ya. Waduh, memang Ya, makanya ini biar clear sulit ini. ngomong mereka nih. Ya, sungguh kebohongan yang nyata kamu, Kudis. Sulit. Baik. Saya tunjukkan ya. Ya. Ayat 23. Saya balikkan dulu kamera saya. Ya. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah diberikan kebenaran tetapi menolak kebenaran itu. Baik, lihat ya. Ini Surat Yusuf. tafsir surat Yusuf ayat 23. Ya. Oke, di bagian mana yang kamu katakan saya memfitnah? Innahu Rabbi. Oke, Tuh, baik. qala. Ini kata innahu robbi. Ya, Innahu robbi, betul. betul. Kata robbi ini ditujukan ke siapa? Itu majikannya Nabi Yusuf, Oke, dia seorang manusia, betul? manusia. Oke. Berarti majikannya Nabi Yusuf itu adalah Namanya, rohnya. kamu pengen tahu namanya? Kamu pengen tahu namanya siapa Menurut nama majikannya? tafsir Al-Qur'an namanya Al-Aziz. Ya. Oke. Al-Aziz, suaminya Oke. Zulaikha. Suaminya Terus, Zulaika, di mana Ya. di mana istrinya Al-Aziz ini mengajak Al-Aziz. Yusuf untuk bersetubuh, betul? Betul, karena memang ketampanannya tertarik Oke. dengan ketampanan Yusuf. Ya, Baik. terus. Nah, ketika dia katakan innahu robbi, sesungguhnya robku yaitu suamimu telah memperlakukan aku dengan baik. Berarti Yusuf, Nabi Yusuf menyebut suaminya Zulaika sebagai robnya, betul? Rob itu dalam bahasa Arab itu majikan. Saya. Iya, dia sebut dia sebagai robnya, betul? Betul. Di situ Nah, Rob. Allah Terus robnya kata-katanya. juga enggak? Allah itu ilahun. Bukan Allah robnya ya Nabi Allah. Yusuf. Ya bukan. Rabbul Berarti alamin. Allah bukan robnya umat muslim.
Bukan, Allah itu ya Allah, bukan Rob orang. Ayo, Allah bagaimana kamu bukan mau? Robnya umat muslim. Bukan. Oke, jadi Allah umat itu ya muslim. Allah. Oke, sebentar. Jadi Terus, ketika ayo. umat muslim berkata, "Ya Rob," itu ungkapan seperti itu berarti sesat. Iya, karena Allah sebenarnya. Yang Mau kayak apa lagi? begini yang nyuruh saya terjun Ah. dari Monas. Memang kebohongan kamu. Pokoknya kamu pulang dulu. Bentar, nanti saya balikan dulu. sebutkan. Sebentar. Saya balikin dulu kamera saya. Sabar. Iya. Mau Mana tanya ini? apa lagi? Salah Oke, semua saya itu balikin kamu. dulu. Katanya belajar Islam 13 tahun. Mana? Jangan berdusta Ketika, kamu, Bis. oke. Ketika umat muslim berdoa, umat muslim mengatakan kepada Allah, "Ya Rabbi." Itu kata-kata itu sesat. Ya Robbi di situ kan ya Tuhanku. Enggak, ketika muslim mengatakan kepada Allah, "Ya Rabbi." Sesat atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti umat muslim menyapa Allah dengan kata-kata Rabbi, betul? Betul. Oke. Terus? Tadi Nabi Yusuf berkata juga Rabbi, tapi bukan Ya. kepada Allah, tapi kepada suaminya Bukan kepada Zulaikha, betul? Suaminya Zulaikha, majikannya. Oke. Orang yang Berarti, memerdekakan. tenang, berarti Allah itu Robnya Nabi Yusuf atau tidak? Allah itu Robnya Nabi Yusuf. Oke, suaminya Zulaikha Robnya Nabi Yusuf juga enggak? Bukan, majikan. Iya, Robnya Ayo. bukan. Bukan, majikannya. Ayo, kamu apa botol kamu kan? bilang apa? Botol. Kamu ini gak bisa kamu membuktikan mau menyalahkan Tenang, Quran sampai di situ kapan? tertulis majikan atau Rob? Sayyid Rob, tapi masuk di situ Sayyid. Tenang. Saya Majikan. nggak bilang maksud. Yang tertulis di Kok dalam nggak bilang maksud? Al-Quran. Begini. Kok kamu Tenang, nggak bilang Agus, maksud? Agus, Di Alkitab Agus, sudah disebutkan Agus, tenang. Yesus Agus. makan daging sama darah itu kamu Agus, menjelaskan maksud. tenang. Agus, Apa tenang. kamu? Di dalam Al-Quran tertulis bahasa Indonesia, Arab atau Inggris? Arab. Apa tertulis di Arabnya itu? Robbi. Robbi. Berarti Yusuf memanggil suaminya Zulaikha dengan kata-kata Robbi, betul? Betul. Memanggil Allah Yang juga salah. dengan kata-kata Robbi, betul? Mana Nabi Yusuf memanggil Rob? Tunjukkan. Ya. Mana tunjukkan? Tidur kamu di bawah sana. Tunjukkan. Kalau kalian mau benar-benar jujur, Robnya Nabi Yusuf ada dua. Yang satu Allah, yang satu majikannya, yaitu suaminya Zulaikha. Bahkan seorang muslim kawakan, pendebat kawakan mengakui Muhammad pun Robnya umat Islam. Mau saya tunjukin? Nih. Ini harus saya tunjukin terus nih, karena selalu ada orang-orang muslim yang baru yang naik ke sini. Selalu ada orang-orang muslim yang nih, saya tunjukin ya. Selalu ada orang-orang muslim yang baru. Nih, saya tunjukin ya. Perhatikan. Dengarkan ini. Dengarkan. Ini seorang pendebat muslim kawakan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati? Enggak masalah. Kenapa dia manusia? Tuh, Rob kalian tuh manusia. Nah, apakah Yusuf PI juga mengakui bahwa Muhammad Robnya umat Islam? Perhatikan. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya. Zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Iya. Nih, bahkan Yusuf PI mengakui Robnya umat Muslim ada dua. Perhatikan. Untuk Edis bahwa PI mengakui dua Rob ya. Untuk Edis, bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada dua rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk Gimana? Kalian itu punya dua Rob. Tuhan kalian dua, satu Allah, satu Muhammad. Gimana kalian ini? Nih, pengakuan lagi nih, seorang ulama asal Tasikmalaya, Ustadz. Nih, perhatikan. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. rob itu artinya Tuhan.
Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya, ya. Yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. No, Muhammad bisa dikatakan Rob. Nah, kalian sudah menyaksikan dan kalian dengarkan sendiri teman-teman. Bagaimana dari awal tadi yang diucapkan itu, dia tidak mau ingin bertaruh teman-teman. Jadi konsep pemikirannya itu kalau kita tarik memang, makanya itu kalian mungkin yang bisa menyimpulkan. Bagaimana keimanan kalian sendiri, bagaimana tadi dia itu memperhitungkan. Ini perbandingannya sangat, berikan tanggapan kalian. Cek di tempat kalian datanya sesuai nggak atas apa yang diucapkan tadi. Nanti kalau sudah sesuai coba pelajari lagi. Berikan komentar, jangan lupa subscribe.